Selamat pagi semuanya, senang sekali bisa bertemu dengan kalian di sesi Green Influence hari ini. Perkenalkan, aku Nala Amira selaku founder Green Welfare Indonesia yang bergerak dalam edukasi iklim, action grassroots, dan nature-based solutions. Nah, kebetulan nih, Green Welfare sangat menggunakan social media sebagai tools utama untuk program-program kita. Jadi, hari ini kita akan membahas gimana sih kita bisa menggunakan media sosial untuk membangun kesadaran lingkungan, khususnya untuk eco-business. Tapi tenang, kita akan santai aja dan anggap ini lebih seperti ngobrol biasa daripada kuliah ya. Poin pertama, kita harus mengidentifikasikan platform utama sosial media yang kita ingin gunakan. Kita harus tahu platform mana yang paling pas buat target audiens kita. Satu poin yang kita harus mengingat adalah kita nggak harus menguasai semua platform. Itu malah bisa bikin kita kewalahan dan nggak efektif. Sebaiknya kita pilih satu atau dua platform saja yang penting banyak digunakan oleh target market kita. Contohnya di Green Welfare kita menggunakan TikTok dan Instagram sebagai platform utama sosial media kita. Kalau targetnya lebih luas, mungkin untuk gen milenial ke atas, mungkin Facebook masih cukup relevan. Jadi penting juga untuk memahami cara kerja platform tersebut, misalnya kapan waktu terbaik untuk posting, atau bagaimana cara meningkatkan engagement-nya. Mungkin ada 3 pertanyaan yang kita bisa menanyakan dulu sebelum kita mengeksekusi platform atau menentukan platform mana yang kita ingin gunakan. Pertama adalah dari sisi target audience. Siapa sih yang ingin kita jangkaukan? Apakah itu anak muda? Apakah itu mungkin gen alpha? Atau mungkin gen milenial dan ke atas. Dan kedua adalah platform fit. Platform mana yang paling sering mereka gunakan. Nah, ini sebenarnya juga bisa kita simpulkan dari analisis yang kita bisa mendapatkan dari social media web analysis. Dan ketiga adalah resource management. Bagaimana kita bisa mengelola waktu dan energi secara efisien. Karena tentu saja content creating dan social media creating adalah sebuah aktivitas yang lumayan time consuming. Nah, mungkin untuk sebagai contoh misalnya nih, kalian menjalankan bisnis eco-friendly fashion yang target pasarnya adalah remaja hingga dewasa muda. Dari riset, kalian tahu bahwa audiensnya lebih aktif di Instagram dan TikTok. Jadi, kalian bisa fokus untuk membuat konten visual seperti foto produk dengan latar yang estetik di Instagram, serta mungkin video tutorial atau tips fashion di TikTok. Kalian juga bisa memanfaatkan mungkin fitur Instagram Stories untuk polling, untuk mendapatkan assessment sedikit nih tentang audience, tentang desain barunya, atau TikTok's For You page untuk menjangkau lebih banyak penggunaan yang belum follow akun kalian. Poin kedua adalah strategi dan tools pendukung media sosial. Setelah kita memilih platform, langkah berikutnya adalah menyusun strategi yang tepat. Ada banyak banget cara untuk mengoptimalkan media sosial kita, misalnya dengan menggunakan tools seperti Buffer yang Green Welfare sering menggunakan buat scheduling post. Atau kita bisa pakai Canva karena mungkin nggak semuanya bisa menggunakan Photoshop buat bikin konten visual yang lebih catchy. Salah satu strategi kunci di sini adalah terus bereksperimen. Trial and error is the key. Dengan fitur baru yang disediakan oleh platform kayak Reels Instagram, mungkin yang lebih baru, dan post di Twitter, coba aja dan siapa tahu followers kalian suka. Ketika kita melakukan strategi development untuk social media, mungkin ada 3 hal yang kita harus tanya dulu. Pertama adalah dari sisi content planning, apa jenis konten yang ingin kita buat. Dan kedua, tools utilization, tools apa aja yang bisa membantu kita untuk mendapatkan target yang kita ingin. Dan ketiga adalah balik lagi yaitu experimentation. Apakah kita terus mencoba fitur-fitur baru atau mungkin fitur-fitur yang sekarang lebih cocok untuk target audiens kalian. Contoh, coba mungkin misalnya kita menggunakan fitur Reels Instagram untuk memperkenalkan behind the scenes pembuatan produk kalian, atau gunakan LinkedIn post untuk mengumpulkan feedback tentang inisiatif baru yang ingin kalian jalankan. Ketika kita menjalankan social media eksperimen dengan strategi planningnya, kita harus ingat bahwa strategi yang kita gunakan harus tailored ke kebutuhan dan apa yang bisa menjadi menarik untuk audiens kita. Untuk poin ketiga adalah bagaimana kita bisa ngeoptimasikan media sosial sebagai alat pemasaran. Media sosial bukan cuma tempat buat jualan.
ini adalah juga tempat cerita. Jadi ketika kita menceritakan kisah-kisah bisnis kita, apalagi misalnya dari sisi workersnya, dari sisi foundersnya, biasanya audiens akan bisa merasa lebih dekat dengan foundernya, dengan produknya, dan juga dengan perusahaannya. Jadi optimalkan media sosial sebagai alat pemasaran yang mengkomunikasikan nilai-nilai dari ekobisnis kita. Jangan hanya fokus ke produk, tapi juga bagikan cerita di balik layar, misi perusahaan, dan dampak positif yang kita ingin ciptakan. Misalnya, kita bisa cerita tentang bagaimana produk kita membantu mengurangi limbah, atau mungkin bagaimana tim kita terlibat dalam aktivitas sosial dari usia yang muda. Jadi ketika kita ingin melakukan storytelling in marketing, ada 3 hal yang kita harus mempertanyakan terlebih dahulu, yaitu pertama terkait brand values. Apa nilai utama dari ekobisnis kita dan bagaimana kita bisa beneran ngeimplementasikan values-values tersebut. Kedua, storytelling techniques, bagaimana kita bisa mengemas cerita yang menarik untuk audiens kita. Dan ketiga adalah engagement, bagaimana kita bisa melibatkan audiens dalam cerita kita. Mungkin dari sisi contoh, semisalnya ekobisnis kalian berfokus pada pengurangan limbah plastik dengan produk seperti tas belanja yang dapat digunakan ulang. Kalian mungkin bisa menceritakan bagaimana produk ini diciptakan yang mulai dari kekhawatiran pribadi terhadap sampah plastik di pantai lokal. Buat postingan yang menceritakan perjalanan pendiri bisnis, mulai mungkin bisa dari ide awal hingga tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini. Jadi transparency is also the key. Last but not least, kita harus bisa mengukur dampak dari semua aktivitas media sosial ini. Apakah strategi kita berhasil? Kita bisa menggunakan metrik seperti engagement rate, reach, atau conversion rate buat melihat seberapa efektif kampanye kita. Jangan lupa untuk mengevaluasi dan terus melakukan iterasi, melihat before dan after social media strategi yang kalian implementasikan, karena dunia media sosial itu cepat berubah. Jadi sebelum impact measurement atau untuk impact measurement, ada 3 hal yang kita harus coba identify. Pertama adalah key metrics, apa metrik-metrik utama yang harus kita pantau. Kedua adalah continuous improvement, bagaimana kita bisa terus meningkatkan performa kita. Dan hal ketiga, kita harus aware terhadap the illusion of impact. Apakah kita melihat dampak secara nyata atau cuman hanya ilusi atau impact yang mungkin cuman bisa the tip of the iceberg. Jadi intinya membangun kesadaran lingkungan melalui media sosial untuk ekobisnis itu membutuhkan strategi yang sangat matang, trial and error untuk bisa mendapati dampak yang segmented ke market yang kalian ingin, dan pemahaman yang mendalam tentang platform yang kita gunakan. Jangan takut untuk mencoba hal baru, dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu mengukur dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih sudah ikut sesi hari ini, semoga kalian dapat insight baru yang bisa langsung diterapkan ke bisnis kalian. Sampai ketemu lagi!